Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu wabarakatuh. lagi dengan kami dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan podcast spesial kita, yakni podcast berdosen. Nah, saya Hanin dari Perpustakaan Umsida, dan hari ini saya sangat bersemangat untuk menemani teman-teman untuk mengupas salah satu buku ajar dari salah satu dosen di Fakultas Hukum Umsida. Langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, kita sambut narasumber kita pada hari ini, yakni Bapak Rifki Ridho Pahlevi, SH, MH. Sebelumnya gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pertanyaan pertama. Ini kan bukunya tentang hukum tata negara 1. Nah, untuk pemahaman mendasar, apa sih sebenarnya isi dari buku itu tersebut? Jadi gini, hukum tata negara 1 ini ketika disusun itu dikaitkan atau diselaraskan dengan kurikulum yang ingin dibuat atau dibangun dalam prodi hukum Umsida ya. Nah, di prodi hukum itu kan ada mata kuliah hukum tata negara. Dalam mata kuliah hukum tata negara itu secara keseluruhan memang dibagi ke dalam 3 bagian gitu. Yang pertama kaitannya dengan konsep-konsep umum dulu tentang hukum konstitusi, kemudian ada yang secara spesifik kajian terhadap Indonesia dan konstitusinya, dan yang kemudian bicara tentang bagaimana distribusi kekuasaan dan isu-isu terkini, termasuk di dalamnya terkait dengan Indonesia atau negara dalam kondisi darurat. Nah, hukum tata negara 1 itu bicara tentang konsep umum ketatanegaraan. Jadi di dalamnya itu kita mengupas tentang struktur kekuasaan itu seperti apa, pembagiannya seperti apa, teori-teori tentang konstitusi, konstitusionalisme, kemudian juga bagaimana distribusi kekuasaan terhadap organ-organ pemerintahan, juga kaitannya dengan demokrasi dan perubahan-perubahan konstitusi di berbagai macam negara gitu. Jadi itu sebenarnya di dalamnya gitu, Mbak. Ya, baik, berarti isi bukunya itu menyangkut segala seluk-beluk mengenai hukum dan negara itu sendiri, bahkan sampai demokrasi juga. Nah, tentunya isi buku itu dibuat dengan memperhatikan siapa sasaran atau audiens dari buku itu tersendiri. Nah, untuk buku ajar hukum tata negara 1 ini siapa nih Pak audiensnya? Jadi sasaran untuk pembuatan buku ini memang untuk mahasiswa sebenarnya, lebih khususnya ya, karena memang kita lebih banyak nanti bahasa penyajian bukunya pun memang juga lebih ke bahasa akademik ya. Bahasa akademik dan juga beberapa pokok-pokok kajiannya itu memang untuk mahasiswa. Walaupun memang dimungkinkan buku ini untuk dibaca untuk umum atau mungkin untuk mahasiswa non-hukum gitu ya. Jadi memang akan lebih efektif atau lebih mendalam kalau terus kemudian buku ini akan dibaca oleh mahasiswa hukum atau mereka yang akan menjadi sarjana hukum. Kenapa demikian? Karena perspektif bahasa hukumnya itu lebih kuat di sini. Terus kemudian juga istilah persidangan dan perspektif keilmuannya memang kita menggunakan keilmuan hukum. Jadi untuk membedakan antara hukum tata negara, kajian tentang kekuasaan kenegaraan dengan kajian yang dilakukan dalam ilmu politik maupun dalam ilmu negara yang sifatnya lebih umum. Baik, berarti audiens dari buku ini adalah mahasiswa, dikhususkan untuk mahasiswa hukum itu sendiri, khususnya di Umsida. Nah, tentunya dari mahasiswa tersebut, mengapa mereka harus perlu untuk membaca buku ajar hukum tata negara 1 ini? Seberapa pentingkah itu? Ya, jadi penting ya. Kalau di tagline atau judul bukunya ya, di sampul itu saya buat satu penegasan bahwa buku ini adalah dasar konseptualnya. Jadi dasar konseptual tentang bangunan ketatanegaraan. Jadi kalau mahasiswa ingin mempelajari tentang hukum tata negara, maka fondasi dasarnya memang harus mempelajari tentang dasar-dasar hukum tata negara. Dan yang ada dalam buku ini memang bicara tentang dasar-dasar hukum tata negara itu sendiri. Kebetulan memang referensi yang saya gunakan dalam buku hukum tata negara ini 1 ini lebih banyak memang kita menggunakan referensi-referensi yang
dalam istilahnya itu buku babon ya, atau handbook yang biasanya digunakan oleh atau di universitas terkemuka di dunia ya. Ada beberapa seperti tulisannya John Alder, tulisannya apakah di Ewing, itu yang biasanya digunakan di Oxford, digunakan di Chicago, itu kami gunakan dalam penulisan buku ini. Sehingga terus kemudian ketika mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, Umsida mungkin nantinya mengakses buku ini, insya Allah kebutuhan untuk mencari referensi di luar yang tentunya akan lebih mahal ya, itu tidak lagi dibutuhkan sebenarnya, atau kurang tidak punya tidak lagi urgen gitu ya, karena insya Allah sudah bisa dicukupi dengan buku ini gitu. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa buku ini sudah dibuat dengan mengacu pada referensi internasional yang kiranya bisa membantu mahasiswa khususnya untuk mempelajari terlebih lanjut apa hukum tata negara itu sendiri. Nah, namun tentunya di pasaran sendiri kan ada banyak buku yang membahas topik sejenis. Yeah. Nah, sehingga juga menarik untuk menggali adakah buku yang sejenis dengan buku ajar ini yang saat ini beredar. Yeah. Jadi gini, kalau kita bicara tentang apakah buku hukum tata negara itu banyak. Terus kemudian sejak kapan nulisnya, pasti dari dulu juga ada yang namanya hukum tata negara. Cuman kita harus melihat bahwa ada buku-buku yang dibuat secara spesifik menyesuaikan dengan kerangka kurikulum suatu pembelajaran gitu. Yang pertama tentunya. Nah, buku ini memang kita susun untuk menyesuaikan dengan kerangka kurikulum pembelajaran yang diperbarui, dalam artian yang sekarang ini dikembangkan oleh kementerian ya, terkait dengan OBE itu, sehingga terus kemudian tentunya teman-teman hari ini yang mahasiswa itu yang yang dalam proses belajar menjadi mahasiswa di suatu universitas, khususnya di Umsida kaitannya dengan hukum, itu tentunya kan akan menyesuaikan dengan kurikulum itu. Nah, buku ini saya rasa salah satu buku yang tidak banyak. Biasanya kalau buku hukum tata negara itu orientasinya itu referensi untuk umum, Mbak. Jadi bahasanya itu juga akan umum, terus kemudian juga biasanya perspektif kritis penulis terhadap satu tema itu tidak terlalu tajam ya. Nah, di buku ini memang karena memang ini arahannya untuk pendalaman di bidang hukum tata negara, memang kami buat lebih tajam pada perspektif keilmuannya ya. Tadi saya sampaikan kita masukkan ada beberapa perspektif kritis yang kita sajikan, analisis kritis yang terus kemudian itu saya rasa akan membedakan buku ini dengan buku-buku yang lain. Tentunya kalau ada giumnya gini, kalau ada 5 orang hukum ketemu pasti akan ada 5 pemikiran. Nah, itu yang terus kemudian mungkin yang menjadikan buku ini nantinya akan masih relevan di tengah banyak buku yang sekarang ini sebenarnya juga ada di pasaran. Baik, berarti dari banyaknya buku sejenis yang tersedia di pasaran, buku ajar hukum tata negara 1 ini berbeda karena yang pertama disesuaikan dengan kurikulum mahasiswa yang menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh mahasiswa itu sendiri, dan juga disesuaikan sama kurikulum ya itu, dan juga itu sama buku ini memiliki perspektif kritis yang tadi Bapak jelaskan itu ya. Nah, tapi dari semua itu sebenarnya apa sih yang paling menarik yang bisa dipelajari dari buku ajar ini? Jadi yang paling menarik dari buku ajar ini salah satunya adalah ketika kita bahas tentang ide dasar tentang pemisahan dan perubahan konstitusi ya. Nah, tidak banyak di buku-buku hukum tata negara itu mengupas secara khusus tentang perubahan konstitusi secara lebih mendalam. Biasanya hanya kulit-kulitnya saja. Nah, ini yang saya sampaikan di buku ini lebih banyak kajian tentang bagaimana perubahan konstitusi dilakukan. Kenapa demikian? Karena itu memang khususnya itu kaitannya dengan konsentrasi kajian saya ya. Kajian saya terutama memang pada aspek perubahan konstitusi, sehingga terus kemudian banyak referensi-referensi yang saya masukkan yang itu saya rasa banyak yang tidak digunakan di banyak buku yang lain untuk mengupas tentang perubahan konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua bicara tentang ada satu tema dalam kajian demokrasi di buku ini yang saya
yang saya create dalam perspektif khusus, perspektif kritis ya, di mana kemudian saya menggunakan pendekatan postmodern untuk mengkaji tentang demokrasi di era-era hari ini, gitu. Sehingga itu menjadi menarik untuk teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan insight baru tentang bagaimana demokrasi harus dilihat dalam tataran hukum ketatanegaraan. Baik, berarti dua hal yang paling menarik dari buku ini adalah terkait pembahasan dari perubahan konstitusi, yang mana itu memang menjadi konsentrasi kajian dari Bapak Rifki sendiri, dan juga tentang pembahasan hukum dari aspek postmodernismenya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa rencana ke depan Bapak sebagai penulis buku ini dalam perkembangan buku ini terkait fenomena yang ada? Ya, jadi ini alhamdulillah kami kan sebagai pengajar tentunya kan ada kewajiban untuk melakukan riset, riset pengajaran. Nah, ini kami sedang menyiapkan naskah untuk hukum otonomi daerah. Bagian kedua dari buku ini sebenarnya, cuma nanti temanya menjadi hukum otonomi daerah dan pembagian kekuasaan di daerah dan hukum otonomi daerah. Judulnya secara spesifik kami masih belum buat karena akan kami sesuaikan dengan substansi yang ada di dalamnya. Tapi garis besarnya kita akan bahas tentang bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia. Karena salah satu tema yang paling menarik sampai dengan hari ini adalah pasang surut desentralisasi ya. Yang tadinya itu sentralisasi di era Pak Harto, kemudian mencoba untuk desentralisasi di awal reformasi, kemudian sekarang menjadi mau beralih ke resentralisasi lagi. Nah, itu menjadi fenomena yang menarik yang ingin coba kami kupas dalam buku yang kedua. Kemudian setelah itu nantinya kita akan fokus pada bagaimana relasi hak asasi manusia dalam ketatanegaraan itu. Jadi relasi antara penataan hukum atau penataan suatu negara dengan hak asasi manusia itu seperti apa? Karena bagaimanapun juga hari ini kita juga disibukkan dengan isu hak asasi manusia yang setiap pribadi mungkin punya perspektifnya masing-masing ya. Ya, dalam konteks yang seperti itu, saya rasa penting untuk kita mengkaji kembali bagaimana mendudukkan hak asasi manusia itu dalam konteks suatu negara hukum Pancasila, gitu ya. Indonesia kan negara hukum Pancasila bahasanya. Itu sih, Mbak. Baik, berarti untuk arah perkembangan dari buku ini menyesuaikan dengan fenomena yang terjadi. Ya. Salah satunya tentang pasang surut dari desentralisasi tadi, dan juga mengenai banyak hal yang berkaitan dengan hukum tata negara, yang mana itu akan mulai Bapak riset untuk buku aja yang kedua. Yang kedua. Okay. Luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Rifki ini, dan di sini kita juga sudah mengupas secara mendalam buku ajar hukum tata negara 1 sendiri, mulai dari apa itu isinya, kemudian target audiens, hingga mengapa itu penting dan arah perkembangan buku ini tersendiri. Untuk Pak Rifki, terima kasih banyak atas kunjungan waktu dan informasi yang berharganya. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa yang telah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan podcast ini. Nah, semoga teman-teman pendengar semua dapat memahami dan mempelajari lebih dalam tentang hukum tata negara 1 itu sendiri. Nah, saya Hanin dari Perpustakaan Sidda pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.